Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ketua Masjid Darul Muttaqin beserta bapak-bapak segenap pengurus dan para imam-imam kita, begitu juga bapak-bapak, ibu, orang-orang tua kita, jamaah para pejuang-pejuang subuh, jamaah para pemakmur-pemakmur masjid, jamaah para pencinta majelis-majelis ilmu, wabil khusus para pencinta majelis kuliah subuh Masjid Darul Muttaqin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita semua dirahmati Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita di tempat dan di majelis yang agung dan mulia ini. Dan pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat pula. Kemudian salawat dan salam, keharibaan dan kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan materi mengaji dan memahami isi kandungan dan nasihat dari kitab Al-Hikam, maka pada subuh hari ini saya awali menyampaikan sesuatu kepada kita yang kelihatannya ini enteng dan ringan, tapi sangat-sangat menentukan sekali. Dan ini saya terpanggil untuk menyampaikannya karena beberapa hari yang lalu ada pertanyaan dari jamaah, bahkan sampai 3 orang jamaah yang saya menangkap ada kesalahpahaman dari pertanyaan mereka itu, yaitu menyangkut diperbolehkannya mengerjakan sholat dengan cara duduk. Maka ini tidak bermaksud mempersoalkan yang selama ini ada yang mengerjakan sholat dengan duduk. Bahkan bisa jadi karena faktor usia, faktor umur, faktor kesehatan, kita semua bisa jadi nanti akan bertemu dengan hal yang seperti itu, termasuk juga diri saya secara pribadi. Cuma menangkap dari kekeliruan yang ditanyakan oleh jamaah kemarin, saya khawatir kita pun nanti suatu saat bisa jadi juga salah memahami dan salah melakukannya. Dari 3 penanya itu bahkan satu di antaranya katanya sudah bertahun-tahun dia mengerjakan dengan sholat duduk.
Padahal yang saya tangkap, yang bersangkutan tidak semestinya sepenuhnya melakukan sholat itu dengan cara duduk. Karena apa? Karena ketika saya tanya, ketika takbiratul ihram, Bapak bisa berdiri? Saya bilang, bisa Ustaz. Ketika iftitah, oh bisa. Ketika membaca surah Al-Fatihah, oh bisa juga, kata dia. Ketika membaca surat-surat ayat-ayat, oh bisa juga. Loh, saya bilang, lalu kenapa duduk? Saya kalau sudah duduk di bawah Ustaz, begitu bangkit nanti berdiri ke rakaat berikutnya, saya tidak bisa. Nah, berarti kan itu yang tidak bisa. Kenapa yang bisa berdiri itu tidak dilakukan dengan berdiri dulu, nanti baru yang menjadi uzur, menjadi halangan itu barulah dilakukan sedemikian rupa yang kita mampu. Jadi bayangkan tuh, ada yang tidak terhalang berdiri, tapi dia mengerjakan sholatnya dengan duduk. Padahal berdiri mengerjakan sholat itu, terutama sholat fardu, itu rukun sholat. Rukun. Kalau kita sebutkan satu persatu dari 13 rukun di dalam sholat yang selama ini kita kenali, yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, lalu yang ketiga berdiri bagi yang mampu berdiri, rukun. Maka dalil untuk rukun yang ketiga ini ada firman Allah di dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin. Itu dalil, dasar, landasan. Kalau dalam hadis Nabi ada disebutkan beberapa buah hadis, di antaranya Nabi mengatakan sholli qa'iman, kerjakan sholat dengan berdiri. Fa illam tastati', jika engkau tidak mampu berdiri, fa qa'idan, maka boleh mengerjakannya dengan cara duduk. Maka saya tanya sama jamaah yang nanya, yang katanya sudah bertahun tadi, siapa yang ngajari seperti itu? Tidak ada Ustaz, saya sendiri. Karena saya dengar boleh mengerjakan sholat dengan duduk. Kalau ada sakit, kalau ada halangan. Saya bilang sakitnya harus berkenaan dengan berdiri. Kalau begitu nanti bisa jadi ada orang memahamkan, kenapa Bapak sholat dulu? Saya sakit Ustaz. Sakit apa? Panau Ustaz, kata dia. Kan jadi kacau. Jadi tidak semua halangan itu memperbolehkan kita sholat dengan duduk. Maka dari itu, kalaupun kita, ya mudah-mudahan sehat-sehat saja kita sampai akhir hayat. Tapi kalau tidak, maka nanti kita akan bertemu dengan yang seperti ini. Jadi kalau tadi saya tanya, waktu takbiratul ihram bisa berdiri? Bisa Ustaz. Saya bilang berdirilah. Allahu Akbar. Begitu rasa tidak mampu, baru duduk. Jangan tidak bisa bisa berdiri pada waktu takbiratul ihram, bisa jadi tidak bisa pada tempat yang lain, lalu dikerjakan semua dengan duduk. Itu yang tidak benar. Jadi kalau bisa takbiratul ihram berdiri, berdirilah. Setelah itu sesuaikan. Apalagi kalau setelah takbiratul ihram iftitah bisa berdiri, bisa. Beriftitahlah dalam keadaan berdiri. Setelah itu sesuaikan. Enggak tahan lama-lama Ustaz.
cuma sampai iftitah, ya sudah, Fatihahnya duduk. Waktu Fatihah saya bilang, bisa enggak berdiri? Oh masih bisa Ustaz, karena kata yang tadi kan bukan itu hubungan uzur dia. Uzur dia nanti cuma ketika bangkit, kata dia tak bisa menuju berdiri. Maka saya bilang, bacalah Fatihah dalam keadaan berdiri, itu wajib, rukun. Saya buka beberapa kitab-kitab fikih, saya bilang, sepakat ulama mengatakan sholat yang mampu berdiri lalu dia kerjakan dengan duduk, dia punya halangan yang lain yang tidak ada hubungan dengan berdiri, maka sholatnya tidak sah karena rukun, batal. Nah maka dari itu sesuaikan yang uzur ada sama kita, yang halangan ada sama kita, sesuaikan. Misalnya saya bilang, kalau mampunya cuma takbiratul ihram, habis itu tidak tahan, katakan karena sesuatu, kan bisa jadi kan ada orang bilang, saya kalau berdiri Ustaz langsung nambang dan takut tersungkur, takut terjatuh. Bisa jadi takbiratul ihram masih bisa berdirilah. Allahu Akbar, habis itu duduk, baca iftitah, baca Fatihah, baca yang lain-lain. Tidak bisa juga turun ke bawah, sudah rukuk dalam keadaan duduk. Tapi kalau bisa lebih dari takbiratul ihram, misalnya dia berdiri takbiratul ihram seperti biasa, Allahu Akbar, masih bisa iftitahlah dalam keadaan berdiri. Masih bisa membaca Fatihah, bacalah Fatihah dalam keadaan berdiri. Setelah itu mungkin tidak mampu duduk, sesuaikan, lakukan. Begitu tuntunannya. Kalau tidak, tadi sepakat ulama mengatakan tidak sah, batal. Maka hati-hati nih. Apalagi sekarang kan hampir saya lihat rata-rata masjid itu menyediakan kursi, bisa memancing seseorang yang sebetulnya dia bukan berhalangan berdiri, lalu dia kerjakan dengan duduk, tidak ada hubungannya uzur dia, halangan dia dengan kemampuan berdiri, maka tadi bisa berakibat tidak sah atau batal. Nah kemudian berkenaan dengan duduk juga, tapi maaf nih, terutama kepada orang tua kita, duduk yang paling utama itu adalah duduk di bawah dengan cara duduk iftirash. Tahu duduk iftirash? Seperti duduk tasyahud awal. Itu duduk yang utama. Sholat di bawah. Kalau memang tidak bisa berdiri. Baru kemudian kalau itu juga tidak bisa, maka tuntunannya adalah sholat duduk secara tawarruk, yaitu duduk seperti duduk tahiyat akhir, menduduki lantai, kaki kiri majukan sedikit ke depan. Kalau yang dua itu juga tidak bisa, maka duduk yang ketiga yang dianjurkan adalah duduk tarabbuk namanya. Bahasa kita kayak duduk bersila. Itu yang ketiga. Duduk di kursi itu pilihan terakhir. Maka selama kita bisa duduk di bawah, duduklah di bawah dengan iftirash tadi, atau tawarruk tadi, atau tarabbuk tadi.
Tapi yang duduk di bawah itu, yang dia tidak bisa berdiri, tapi nanti bisa sujud secara sempurna. Tapi kalau halangannya juga sujud pun tidak bisa, Ustaz, itulah yang di kursi. Kalau masih bisa sujud di bawah, masih bisa duduk di bawah, itu pilihan yang utama. Kalau sudah di kursi, nanti berdiri pun itu tadi jadi tidak dilakukan. Kemudian rukuk pun tetap di kursi, sujud pun tetap di kursi, duduk pun tetap di kursi, dari takbiratul ihram sampai salam di kursi. Itu untuk orang yang semuanya tidak bisa. Lalu saya ditanya, Ustaz, karena ini saya sendiri yang memahamkan, sekarang sudah saya lakukan, apa yang harus saya perbuat kalau begitu, Ustaz? Saya bilang tadi, ulama sepakat mengatakan tidak sah, tapi bukan saya yang mengatakan. Saya bilang itu pun kalau percaya. Kalau percaya sama ulama, maka ulama menganjurkan yang ditinggalkan itu boleh diqadha. Boleh diqadha untuk membayarnya. Lalu yang kedua, itu bertanya lebih lagi, saya operasi mata, Ustaz, 10 hari, kata dokter tidak boleh tunduk. Jadi saya ngerjakan sholat dengan cara duduk. Saya bilang, apa hubungan tak boleh tunduk dengan sholat duduk? Saya bilang dua-dua mata saya ini sudah dioperasi. Ini 10 hari, ini 10 hari. Yang dilarang itu kan tunduk. Berdiri kan tidak dilarang, saya bilang. Maka saya ketika dulu menjalani itu, saya tetap berdiri, cuma saya tidak tunduk seperti biasa. Kalau biasa kan gini kita, mandang tempat sujud. Operasi mata tak boleh tunduk, tegakkan wajah kita. Salat dengan berdiri, Allahu Akbar. Baca iftitah tetap mandang ke depan. Baca Fatihah tetap mandang ke depan. Baca surat ayat tetap memandang ke depan. Bahkan saya bilang ketika rukuk saya tetap mandang ke depan. Allahu Akbar. Itulah yang kita bisa. Yang dilarang itu kan begini. Tapi rukuk kan tidak dilarang. Maka rukuk pandang ke depan. Sami Allahu liman hamidah. Nah, berikutnya bisa pilihan, bisa duduk di kursi, sujud duduk di kursi. Tapi bisa juga turun ke bawah. Sujud seperti biasa dengan wajah tidak menunduk, seperti orang yang sholat duduk. Anggap ini sujud lebih rendah. Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Kemudian berdiri dengan tidak menundukkan wajah, karena cuma itu yang dilarang. Berdiri tidak ada larangan sampai selesai. Oh iya juga ya Ustaz ya. Jadi saya qadha juga Ustaz. Qadha cuma ringan, cuma 10 hari. Kalau bapak yang tadi udah bertahun-tahun kata dia, itu yang bahaya itu. Baru yang berikutnya itu bertanya, shaf orang yang sholat duduk bagaimana? Ada bangku kosong Ustaz. Kalau yang didudukin Pak Haji tidak apa-apa dah. Ngambil shafnya. Kursi mana pun jadi, itu kursi minum kopi nampaknya. Kalau batas kaki orang di sini, maka kursi itu di sini. Kalau kita berdirinya di sini, oh, jadi nggak lurus lah Ustaz, nggak apa-apa.
tapi ambil posisi di tepi. Jangan nanti pemahamannya, oh yang di belakang imam adalah saf yang terbaik Ustaz. Iya, terbaik bagi wakil imam, tidak bagi semua orang. Memang itu terbaik, karena saking terbaiknya itu wakil imam. Yang nggak mampu jadi wakil imam jangan di situ. Ambil paling tepi, posisinya seperti ini. Kalau dia duduk misalnya, nanti ini di tepi ya, ibarat di tepi. Ada peluang, ada yang batal misalnya, dia keluar untuk berwudu. Orang semua bergeser. Kita kayak mana bergeser? Tidak perlu bergeser. Kenapa? Karena kemusuran kita itu tidak memutus saf, tapi dengan posisi tadi di tepi tadi. Jadi bukan karena di sini saf orang, kita pun berdiri juga di sini, kursi kita di sini. Itu ngajak perang sama yang belakang tuh. Salah. Dia berdirinya betul di sini, tapi kursinya ini yang mengganggu orang. Maka kalau ditempatkan di sini, walaupun dia di sini, itu tidak menunjukkan bahwa dia tidak meluruskan saf. Kenapa? Karena dia paling tepi, paling pinggir. Ini yang mudah-mudahan 3 orang yang bertanya itu tidak ada yang kita melakukannya seperti itu. Tapi saya menangkap dari pertanyaan mereka, seolah kalau ada uzur, ada halangan, maka boleh duduk, walaupun halangannya bukan berkenaan dengan berdiri. Itu yang jangan. Nah, saya kira Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi dalilnya sudah kita sebutkan ya, tentang rukun yang ketiga dari sholat kita itu adalah berdiri bagi yang mampu berdiri. Bukan disuruh berdiri bagi yang tidak mampu berdiri, bukan. Atau boleh tadi fa illam tastati faqa'idan. Apabila kamu tidak mampu berdiri maka boleh duduk. Nah, jangan diartikan boleh duduk itu bagi orang yang mampu berdiri. Itu yang nanti risikonya sangat-sangat besar sekali. Apalagi sepakat ulama mengatakan itu tidak sah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, wajib berdiri bagi yang mampu berdiri itu pada pelaksanaan sholat fardu. Sedangkan bagi yang mengerjakan sholat sunnah, berdiri mengerjakannya bagi yang mampu itu hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan fardu. Itu juga sepakat para ulama. Kalau sholat sunat boleh. Jadi jangan nanti terkejut pula kan, nampak orang. Katakan misalnya habis dia sholat sunat ba'diyah isya, lalu dalam posisi tetap duduk, dia angkat takbir lagi, dia sholat lagi, nampak kita sekian rakaat, bisa jadi itu sholat sunat witirnya atau sholat sunat lainnya, maka itu masih boleh. Kenapa? Karena bagi yang mampu berdiri, kalau sholatnya sholat sunat, maka hukum berdirinya bukan wajib, tapi sunat. Kemudian kalau sholat fardu yang mampu berdiri tapi dia kerjakan dengan tidak berdiri, maka tadi tidak sah. Sementara kalau dia sholat sunat, bagi yang mampu mengerjakannya berdiri, tadi hukumnya sunat. Tapi kalau dia mampu berdiri tapi dikerjakannya dengan tidak berdiri atau dengan cara duduk, maka hukumnya makruh. Makruh itu artinya dikerjakannya
tidak apa-apa, artinya sah sholat sunnahnya. Tapi kalau itu dia tinggalkan, maka dia berpahala. Pahala apa? Pahala sunnah mengerjakannya dengan cara berdiri. Itu perbedaannya. Jadi Anda tahu kita juga kan sholat sunnah Isyraq misalnya 2 rakaat dikerjakan masih berdiri. Begitu nanti salam dikerjakan 2 rakaat lagi, karena Isyraq itu boleh 4 rakaat ya maksimal, minimal 2 rakaat, maksimal 4 rakaat. Yang 2 rakaat lagi dikerjakannya dengan cara duduk. Nah, makruh. Makruh tadi artinya dikerjakan tidak apa-apa, sholatnya sah, tapi dia kehilangan pahala sunnah mengerjakannya dengan cara berdiri, karena dia termasuk orang yang mampu berdiri. Tapi kalau dia kerjakan dengan cara duduk karena dia tidak mampu berdiri, maka pahala sunnah sholat itu separuh, ya setengah yang dia dapatkan. Tidak sama dengan orang yang mengerjakannya dengan cara berdiri. Itu saya kira Bapak dan Ibu. Maka saya bilang, bagaimana perasaan ketika mengerjakan kemarin duduk terus padahal bisa berdiri? Kata dia, ya memang nyaman lah Ustaz, kata dia. Karena namanya duduk kan nyaman. Tapi waktu saya tanya, ada yang mengajarkan? Kata dia tidak. Berarti memang kesalahan memahami sendiri. Kenapa sekarang baru ditanya? Saya bilang, kenapa enggak berapa tahun yang lalu ketika mau memulainya? Itulah Ustaz, sekarang baru terpikir mau nanyanya, kata dia. Ya sudahlah, dengan risiko seperti yang tadi, saya kembalikan kepada Bapak. Saya bilang, karena dari 3 penanya itu 2 orang ini bapak-bapak. Yang tadi yang operasi mata, lalu dia sholat dengan duduk, ini ibu-ibu. Jadi kesimpulannya, kalaupun ada uzur, ada halangan, tapi itu bukan berkenaan dengan berdiri kita, maka tetap mengerjakan sholat itu dengan cara berdiri. Nanti waktu ketemu dengan uzurnya, ketemu dengan halangannya, tinggal menyesuaikan saja. Jadi tidak semua dikorbankan. Yang halangannya ininya dikorbankan, kan gak nyambung kan? Halangannya di sini, yang ini yang dikorbankan. Ini sampai nih. Ada satu kitab fikih yang saya baca, Kalau seandainya seseorang itu dia dia bisa berdiri kalau dibantu orang, maka dia wajib minta bantuan sama orang untuk berdiri. Karena yang tadi kan halangannya cuma dia bangkit berdiri saja yang susah. Tapi kalau sudah berdiri, dia tahan berdiri, maka dia wajib minta bantuan orang. Dan disebutkan di sana, kalau seandainya orang yang dimintai bantuan itu meminta upah kepadanya karena membantunya, maka dia pun wajib membayar upah supaya dia bisa berdiri. Bayangkan kau, begitu pentingnya itu sholat dengan cara berdiri itu. Kemudian juga disebutkan, kalau memang dia bisa berdiri dengan cara bersandar, maka dia utamakan berdirilah walaupun dengan cara bersandar. Wah, sampai gitu itu. Tapi kalau posisi tadi seperti di sini,
yang belakang terhalang kalau kursi dibuat ke belakang. Tapi kalau posisi di sini kan nggak ada orang sholat di depan tiang itu kan. Di situ bisa kursinya lebih ke belakang, yang bersangkutan berdiri sejajar dengan jamaah lainnya. Ada 2, 3, 4. Jadi dibolehkan. Tapi kalau tempatnya tadi tidak ada tempat seperti itu, maka posisi kursi adalah sejajar dengan kaki makmum-makmum yang lainnya. Saya kira ini Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, karena mau masuk ke materi kita pun sudah tanggung nampaknya. Ada berapa menit lagi Pak? Nampakkah di situ? Tak? Hah? Tinggal 10 menit kurang lah. Tapi kalau ada yang mau didiskusikan, satu pertanyaan cukup 10 menit kalau ada. Ustaz. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak mau berdiri, kemudian dia berdiri dengan, maaf, saya pernah lihat di masjid kita di Sungai Jawi, di dekat tralis tak berdirinya, bojol dia minta menakat dengan tangannya di tralis itu supaya bisa berdiri. Kemudian dia tidak bisa mensedekapkan karena rasa khawatir takut jatuh, dia sebelah saja mensedekapkan tangannya. Apakah sah itu? Sah. Sah. Tadi minta bantuan, diberi upah, wajib. Misalnya juga dengan tongkat. Iya. Kalau yang bersandar itu kan seperti ini, misalnya kalau saya di tepi. Iya. Andai kata saya bersandar, itu bisa berdiri, maka dia lebih baik pilih itu, bersandar sambil berdiri. Nanti rukuknya juga menyandarkan sedikit badannya, itu dibolehkan. Atau ada yang memegang tongkat baru dia mampu berdiri, tidak apa-apa sambil ada tongkat saya. Kursi tadi ada, ini tongkat tidak ada. Oh, ada. Boleh gak? Ngasih contoh. Kan sekarang banyak ustadz-ustadz ceramah aja pak tongkat kan. Katanya kayak Nabi Muhammad. Ya kalau saya sedapat mungkin janganlah. Ya bertongkat-tongkat kemana-mana. Nah, ini diperlukan ketika kondisi tadi. Kalau harus seseorang misalnya memegang tongkat baru dia bisa berdiri, maka dia boleh pegang tongkat. Allah, agak goyang-goyang dikit kan? Boleh, tapi ada. Begitu dia rukuk, Allahu Akbar. Tanpa upah, diupah saja disuruh itu dalam kitab-kitab fikih itu. Begitu sujud, turunkan tongkatnya. Sujudlah sebisanya, sedapat mungkin. Duduk seperti biasa, berdiri lagi. Itu dibolehkan, dibolehkan. Bahkan tadi bahasa kitab fikih sabilal muhtadin tadi, kalau orang yang menolongnya minta upah, dia wajib mengupahnya supaya dia bisa berdiri. Begitu pentingnya rukun berdiri di dalam sholat tersebut. Jadi tongkat itu perlu, atau kursi tadi perlu, jika memang dengan itu kita bisa berdiri. Itu saya kira Pak. Silakan, ada yang lain? Iya. Rukuk dalam keadaan duduk. Rukuk dalam keadaan duduk. Duduk di bawah. Oh, di kursi juga sama ya. Dari berdiri menuju rukuk itu tetap disunatkan mengangkat tangan. Ketika mau rukuk, tangan diletakkan di atas paha, lalu badan ditundukkan sedikit. Kenapa sedikit? Nanti sujud harus lebih rendah.
Jangan nanti rukuknya sudah rendah, andai kata sujudnya sejajar, tidak sah. Apalagi kalau lebih tinggi. Nah, jadi rukuknya sedikit saja. Sami Allahu liman hamidah. Tidak disunatkan mengangkat tangan. Nah, itu bedanya sama sholat berdiri. Mengangkat tangan pada waktu mau rukuknya disunatkan, tapi ketika i'tidalnya tidak. Begitu sujud harus lebih rendah dari rukuk tadi. Termasuk ketika duduk di bawah juga seperti itu. Rukuknya harus lebih tinggi nanti dari sujudnya, kalau dia tidak bisa sujud langsung ke bawah. Nah, cuma ada pendapat yang saya dengar, ya. Tapi pendapat itu bisa segera bisa segera dibantah, ya. Ketika dia mengatakan orang yang sholat berdiri tadi mampu berdiri, waktu rukuk pun dia mampu berdiri. Allahu Akbar. Perhatikan segini rendahnya nih. Baru sami Allahu liman hamidah. Pada waktu mau sujud dia duduk, lalu dia sujud. Allahu Akbar. Nah, kata dia yang ini gak sah. Kenapa? Karena rukuknya tadi rata, lebih rendah dari ketika dia sujud. Maka ini masih bisa dibantah. Kenapa bisa dibantah? Membantahnya begini. Ketika dia rukuk tadi, itu rukuk normal. Sedangkan ketika dia sujud, itu sujud uzur. Maka tidak boleh tidak bisa disamaratakan nanti lebih rendah mana, karena status keduanya berbeda. Yang satunya rukuk sempurna, yang satunya lagi sujudnya sujud uzur. Yang boleh tadi dibandingkan seperti itu adalah kalau dia sama-sama uzur. Rukuknya rukuk uzur, sujudnya sujud uzur, maka kalau rukuknya sama sujudnya sama tingginya tidak sah. Itu masuk dalam akal hukum kita, ya, dalam pemahaman hukum kita masuk. Tapi kalau dibandingkan dia tadi rukuknya rukuk normal, lalu ketika dia sujudnya dianggap lebih tinggi dari rukuknya, padahal sujudnya itu sujud uzur. Jadi tidak bisa disamaratakan, ya, atau disamakan. Tapi yang jelas kalau kita memahamkan ada orang masih bisa rukuk dengan cara berdiri, kemudian i'tidal dia dengan cara berdiri juga normal. Begitu dia sujudnya uzur, tidak normal, maka tidak bisa disamakan letak tinggi dan rendah kepalanya ketika dia melaksanakan dua hal tersebut. Saya kira itu wajib. Jadi kalaupun duduk di bawah, misalnya tadi yang model iftirosh kita bilang, selesai dia sampai membaca ayat atau membaca surah, lalu dia rukuk, Allahu Akbar, segini batasnya. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kalau dia tidak bisa sujud ke bawah, tapi kalau dia masih bisa sujud ke bawah, maka dia wajib sujud ke bawah. Tidak boleh dia seperti ini walaupun lebih rendah dari rukuknya, tidak dibenarkan. Pokoknya jelasnya itu hal-hal yang bisa kita lakukan dengan sempurna, tidak ada halangan, lakukan dengan sempurna. Hal yang membuat kita beruzur dan berhalangan, itulah yang kita lakukan penyesuaian ketika melakukannya. Jangan yang kita bisa dikorbankan gara-gara ada uzur yang tidak ada hubungannya dengan yang kita korbankan itu, seperti yang kita sebutkan tadi. Takbiratul ihram bisa berdiri, bisa, tapi kenapa duduk? Baca iftitah bisa berdiri, bisa, tapi kenapa duduk? Baca Fatihah bisa, tapi kenapa duduk? Itu
yang fatal itu, dan itu sudah bertahun-tahun kata dia. Awas, hati-hati. Saya kira itu Bapak dan Ibu ada lagi tak? Udah bunyi soalnya. Jadi lanjutan Al-Hikam kita tunda insyaallah pada pekan yang akan datang. Pada pekan yang akan datang kita balikkan Pak Haji. Jadi akhir bulan itu balik ke acara silaturahim haji atau IBHI Masjid Darul Muttaqin. Dan kebetulan juga memang pekan depan itu berangkat setelah sholat Jumat, saya insya Allah sama Ustadz Luqman itu ke Sambas 5 hari insya Allah. Jadi pas kebetulan memang jadwal IBHI ya, silaturahim haji Masjid Darul Muttaqin. Jadi pekan depan bukan saya yang hadir di Sabtu subuh, insya Allah pada Sabtu berikutnya lagi di awal bulan, maka insya Allah normal seperti biasa. Saya kira itu Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Sebelum ditutup, kami persilakan Bapak Haji Sihana untuk menyampaikan amal jariah Bapak dan Ibu pada hari ini. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, amal jariah kita pada subuh pagi ini ada peningkatan 5.000. Kalau kemarin 2 minggu 515, pada subuh pagi ini 520.000 rupiah. 520.000 rupiah. Ada peningkatan 5.000. Langsung kami serahkan, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian atas amal jariahnya subuh hari ini, dan ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Maka kami senantiasa mendoakan agar Bapak dan Ibu rezekinya bertambah murah dan bertambah mudah. Rezeki Bapak dan Ibu bertambah diberkahi oleh Allah, dan rezeki Bapak dan Ibu bertambah berlimpah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kita bermohon kepada Allah, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kuliah subuh kita yang akan datang. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Dengan berakhirnya tausiah dari Bapak Dr. Andes Ridwan Hapang, maka saya akan mengakhiri trip saya pagi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, semoga bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.